Kita akan memberitakan, menyampaikan, supaya mereka bisa percaya, mengenal akan Tuhan, menerima akan Tuhan. Tuhan mau memakai akan kehidupan saudara. Jangan apa yang diberikan oleh Tuhan, tetapi saudara keep sendiri. Itu bukan tujuan daripada Tuhan. Tujuan daripada Tuhan tadi saya katakan dari permulaan. Tuhan menaruh kita ada di planet ini. Untuk tetap tinggal ada di dunia ini. Ada sesuatu tujuan daripada misi. Perhatikan saudara. Perhatikan. Setiap orang Kristen yang tidak mengenal akan panggilannya, maka dari itu orang itu hidup di planet ini secara sia-sia. Ada amin saudara? Orang yang tidak mengetahui akan panggilan di dalam hidupnya. Maka dari itu kita hidup menjadi orang yang sia-sia di dunia ini. Menjadi orang yang sia-sia. Saya sudah pernah katakan, sudah pernah saya ilustrasikan. Suatu research daripada Paperclips, saudara ingat mungkin beberapa dari saudara yang sudah bertahun-tahun berada di gereja ini. Lloyd London Bank mengadakan suatu research. Paperclips yang saudara kenal untuk menjepit akan paper. Saudara akan heran bahwa lebih daripada 40% tidak digunakan secara semestinya. Sebagian besar digunakan untuk menjepit akan paper, sebagaimana diciptakan, sebagaimana didesain. Tapi sebagian di dalam research yang dibuat, sebagian dipakai untuk menggantung akan hiasan pohon Christmas, sebagian dipakai untuk tusuk gigi, sebagian dipakai untuk hal-hal yang lain, untuk repairing something. Ini benar-benar terjadi, saudara. Jadi lebih daripada 40%, bahwa paperclip tidak digunakan secara semestinya. Apakah kita ada di dalam bilangan yang demikian? Tuhan memberikan sesuatu tujuan di dalam kehidupan kita untuk ada di dunia ini, untuk memberitakan akan Injil Tuhan. Melalui kehidupan kita, kita harus menjadi seorang Kristen yang contagious. Orang Kristen yang bisa menularkan akan kebaikan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk kehidupan saudara dan saya, untuk menyampaikan akan kabar baik. Apa yang kita terima daripada Tuhan, Tuhan ingin untuk kita juga bagikan kepada orang lain. Itulah alasan di mana kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini bukan ada di dalam gereja. Saya little bit ekstrim. Ya. Saudara berada di dunia ini tidak untuk memuliakan, memuji akan nama Tuhan. Saudara akan bingung lagi. Karena kalau hanya berada dalam gereja dan memuji Tuhan, Tuhan sudah angkat kita di sana lebih. Ada amin, saudara. Kalau kita ini di dunia hanya datang ke gereja untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan, kita percuma. Ini bukan tempatnya untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Ini hanya sementara kita ada di tempat ini. Saudara mulai mengerti akan hal ini. Tujuan yang Tuhan berikan kita ada di dunia ini. Yes, kita harus ada dalam gereja. Itu benar dan kita harus lakukan. Kita di dunia ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, itu dikehendakin oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya itu. Tujuan saudara dan saya ada di dunia ini, yaitu untuk menjadi saksi bagi Kristus. Menjadi saksi bagi Tuhan. Tuhan ingin memakai kesaksian kita. Jangan kita berkata bahwa aku tidak mempunyai kesaksian. Setiap daripada kita mempunyai sesuatu kesaksian. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab 1 Yohanes. Pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-10.
1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, barang siapa percaya kepada anak Allah, berarti apa? Orang Kristen. Katakan sama-sama, ini orang Kristen. Ya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu. Ya, amin, saudara. Ya, barang siapa percaya kepada anak Allah. Firman ini katakan kepada barang siapa yang percaya kepada anak Allah. Orang yang tidak percaya, mereka tidak mempunyai kesaksian. Tetapi orang yang percaya, orang Kristen, mempunyai suatu kesaksian. Katakan sama-sama, aku mempunyai kesaksian. Ya. Setiap daripada kita, mungkin kita tidak mempunyai suatu kesaksian yang hebat-hebat. Mungkin saudara tidak pernah dulu mungkin saudara mati dan dibangkitkan oleh Tuhan. Mungkin dulu saudara bukan seorang drug dealer yang dijamah oleh Tuhan. Mungkin dulu bukan saudara seorang pelacur. Mungkin dulu bukan saudara seorang yang dimana Tuhan rubah saudara dari penjahat seperti Rasul Paulus. Mereka mempunyai banyak sekali kesaksian meskipun bukan kesaksian yang hebat-hebat demikian. Saudara, untuk mempunyai suatu kesaksian, bukan kalau kita ini mempunyai suatu kesaksian yang hebat-hebat. Untuk mempunyai suatu kesaksian bukan pada saat kita ini kalau dulu hidupnya jelek dan sekarang baik, itu baru kesaksian. No. Kesaksian bisa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kesaksian yang Yohanes katakan di dalam ayat ini, kesaksian yang terjadi dalam kehidupan kita dan kesaksian tentang Yesus Kristus, bagaimana Dia mengasihi akan kehidupan daripada dunia ini. Itulah kesaksian. Kesaksian itu bisa terjadi di mana kasih Tuhan terjadi sebelum kita mengenal akan Tuhan. Yaitu apa? Cerita tentang Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengasihi kita. Itu kesaksian. Kesaksian itu bisa terjadi karena kasih Kristus pada saat kita dijamah oleh Tuhan. Kesaksian sebenarnya, kesaksian kita yaitu kesaksian di mana karena kasih anugerah saudara diselamatkan. Ada amin saudara. Kesaksian sebenarnya yang terbesar, kalau saya boleh katakan. Kesaksian yang terbesar yaitu pada saat kita menerima Yesus Kristus. Karena kasih anugerah daripada Tuhan yang diberikan oleh kita sehingga kita boleh diselamatkan. Itu adalah kasih anugerah yang terbesar. Maka dari itu saya katakan jangan menunggu akan mujizat yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Baru kita bersaksi. Mujizat yang terbesar selama kehidupan kita yaitu pada saat saudara menerima Tuhan. Pada saat saudara diselamatkan itu adalah mujizat yang terbesar. Mujizat yang terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kesaksian, tadi saya katakan, bisa sebelum saudara bertobat. Kesaksian bisa bagaimana Tuhan menjamah saudara. Kesaksian juga bisa pada saat saudara hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Sesuatu pengalaman-pengalaman, sejarah bersama dengan Tuhan. Kesaksian-kesaksian itu saudara bisa sampaikan. Kesaksian juga bisa kita sampaikan, kesaksian di mana Tuhan menjanjikan sesuatu untuk masa yang akan datang. Ada amin saudara. Kalau saudara memperhatikan apa yang saya katakan, saudara bisa menyampaikan sebelum saudara menerima Tuhan, pada saat saudara menerima Tuhan, apa yang terjadi setelah saudara menerima Tuhan hidup bersama dengan Tuhan, dan juga kesaksian tentang janji-janji daripada Tuhan.